Aku ngelihat spirulina ini itu bisa berpotensi untuk dikembangkan menjadi industri besar karena pemanfaatannya itu bisa dari segala macam aspek. Kalau misalnya nih dari kesehatan, awal-awal waktu zaman pertama tuh ya, nah itu tuh lumayan sih ngefek ke kita karena waktu itu ekspedisi itu ketutup semua kan. Nah jadi kita punya partner produsen spirulina itu kan dari Bali. Nah jadi pengiriman dari Bali ke kita pun itu susah. Nah tapi ajaibnya sebenarnya permintaannya tuh terus ada gitu. Hai Nagrians, aku Michelle dari Amorina. Spirulina ini atau Amorina spirulina ini adalah hasil penelitian aku dulu di jurusan biologi. Jadi kebetulan dulu aku tuh S1 dan S2-nya adalah di jurusan biologi Unpad. Nah, ketika aku kuliah dulu, itu kan belajar banyak banget macam-macam makhluk hidup, mulai dari mikroba, hewan, tumbuhan, dan ternyata aku punya passion, aku tertarik sama mikroalga atau tumbuhan mikroskopis. Nah, yang spesial dari mikroalga ini adalah salah satunya adalah spirulina. Kenapa sih spirulina gitu ya? Karena spirulina ini sebenarnya dia adalah sejenis bakteri yang bisa berfotosintesis. Nah, kenapa sih kok dia bisa berfotosintesis, kok dia bisa punya nutrisi yang tinggi dan pemanfaatannya banyak? Karena sebagai bakteri, dia punya kandungan protein yang sangat tinggi. Nah, ketika dia bisa berfotosintesis, ketika proses fotosintesis itu kan membutuhkan banyak pigmen seperti klorofil, terus beta karoten, kayak gitu. Nah, ternyata sumber-sumber pigmen alami itu bisa menjadi sumber antioksidan, kayak gitu. Nah, makanya nutrisi dari spirulina ini itu banyak banget dan pemanfaatan untuk kesehatan, kecantikannya juga potensinya sangat besar untuk dikembangkan, gitu. Aku ngelihat spirulina ini itu bisa berpotensi untuk dikembangkan menjadi industri besar karena pemanfaatannya itu bisa dari segala macam aspek. Kalau misalnya nih dari kesehatan, nah dari kesehatan itu spirulina itu bisa digunakan untuk terapi kanker, terus juga untuk menaikkan imun, terlebih sekarang ada pandemi kan. Nah jadi sudah ada penelitiannya bahwa spirulina ini itu bisa mencegah terjadinya badai sitokin ketika pasca COVID gitu kan. Kadang orang terkena COVID terus dia udah negatif nih, tapi sesudah itu justru dia drop. Nah itu tuh biasanya karena badai sitokin. Nah spirulina ini ternyata dia bisa menaikkan imun dan menjaga daya tahan tubuhnya kita. Nah jadi bisa terhindar dari badai sitokin itu. Nah kemudian pemanfaatannya juga banyak banget macam-macam. Nah tadi yang bidang kesehatan, nah sekarang pindah lagi ke bidang beauty untuk kecantikan. Nah untuk kecantikan juga bisa banget, jadi untuk digunakan sebagai masker wajah, terus juga untuk toner, untuk scrub, untuk face oil, untuk sabun, nah itu tuh bisa banget. Nah tadi udah kesehatan, kecantikan, masih ada lagi untuk dunia pakan misalnya ya, jadi kayak untuk ayam, untuk ikan, juga untuk misalnya sapi, kambing itu sebenarnya bisa. Nah fungsinya spirulina ini bisa untuk menggantikan antibiotik. Kalau dulu kan di dunia peternakan itu penggunaan antibiotiknya banyak banget kan. Nah sekarang tuh pemerintah udah mulai nggak ngebolehin nih penggunaan antibiotik growth promotor di sektor peternakan gitu. Nah jadi salah satunya bisa kita ganti dengan sumber protein sel tunggal, salah satunya spirulina ini gitu. Jadi waktu aku kuliah itu, aku kan ketemu spirulina terus seneng banget ya. Jadi belajar budidaya sendiri, terus belajar kulturnya segala ya, cari pupuk yang lebih ramah lingkungan. Nah jadi waktu aku S1 itu skripsi aku tuh pencarian pupuk yang lebih alami menggunakan bahan limbah-limbah yang berbasis dari tanaman. Nah gitu, jadi kita membuat pupuk organiknya dulu gitu. Nah sesudah dapat pupuknya waktu aku S2, nah naik nih penelitiannya jadi tentang seleksi bibit unggul dari spirulinanya. Jadi kita sudah punya beberapa spesies spirulina, terus kita treatment. Nah ternyata akhirnya jadi spesies baru nih. Jadi akhirnya Amorina punya ada 3 spesies spirulina sekarang. Nah ternyata tuh dari proses-proses aku meneliti dulu gitu ya, terus ngelihat potensi bisnisnya besar, akhirnya memang itu passionnya jadi terbentuk sendiri gitu. Jadi dulu aku
suka spirulina, belajar budidaya. Setelah bisa budidaya, aku ikut program PKM, waktu itu program kreativitas mahasiswa, terus waktu itu dapat pendanaan. Nah, sesudah dapat PKM, terus aku mengajukan lagi ikut beberapa kompetisi bisnis. Waktu itu tuh sebenarnya sifatnya itu masih ideation ya, jadi bentuknya masih ide, terus kita buat beberapa prototipe produknya. Nah, menariknya tuh dulu sebenarnya produknya itu bukan health and beauty kayak sekarang, tapi sebenarnya diawali dari penelitian kita untuk ke sektor peternakan. Jadi kayak kita bikin suplemen pakan gitu ya untuk ayam, itik, terus juga untuk ikan, waktu itu kita buat. Nah, cuma ketika kita mau mengembangkan atau mau scale up lagi itu agak sulit nih, karena kan untuk pakan itu kita harus langsung masuk ke pabrik pakannya gitu. Nah, ternyata agak berat kalau misalnya kita jual langsung ke peternak, karena contohnya nih kayak misalnya untuk ayam potong ya, terbukti kualitas dagingnya nih jadi lebih bagus dengan pemberian spirulina, tapi karena peternak itu biasanya kayak udah di monopoli lah gitu lah ya istilahnya, jadi ayamnya udah dikasih sama sebuah perusahaan gitu ya, terus pakannya udah disuplai juga, terus ayamnya nanti diambil, kebanyakan kan sistemnya udah kontrak kayak gitu. Nah, jadi ketika peternak harus keluar kos tambahan untuk kasih spirulina itu mereka merasa keberatan gitu. Nah, akhirnya kita berpikir bahwa sepertinya kalau mau masuk ke sektor pakan itu kita harus kerjasama sama pabrik pakannya langsung, jadi kita supply ke pabrik pakannya. Nah, tapi kan waktu itu kita skala produksinya tuh masih kecil dan juga kita masih ya skala mahasiswa gitulah ya, kan agak sulit untuk bisa langsung masuk ke industri. Nah, akhirnya kita pivoting nih, cari cara gimana sih caranya supaya bisa jualan dulu lah dan bisa menghidupi diri kita dulu sendiri gitu. Nah, akhirnya kita lihat tren spirulina itu lagi apa sih yang happening di Indonesia gitu. Nah, ternyata waktu itu ada salah satu brand dari luar yang mengenalkan spirulina sebagai masker, jadi masker spirulina. Nah, kira-kira tahun 2015-an itu booming banget tuh masker spirulina di Instagram gitu ya. Nah, itu cukup ngebantu sih buat kita ketemu orang tuh jadi udah pada lebih kenal sama spirulina. Ketika kita bilang, ini loh aku jualan spirulina, oh masker ya gitu. Nah, jadi akhirnya supaya kita lebih gampang untuk bisa market fit, nah kita ngikutin tren yang udah ada. Jadi kita jualan spirulina sebagai masker gitu. Nah, dari situ ternyata responnya bagus. Jadi ketika aku dulu riset itu kan mulai tahun 2011 ya. Nah, tahun 2017 itu aku mulai fokus di bisnisnya gitu. Jadi mulai bikin tim yang serius, terus bikin badan usaha, terus juga dapat pendanaan dari kementerian gitu. Nah, ketika aku dapat project itu, nah disitulah akhirnya kita benar-benar membuat konsep branding Amorinanya itu. Nah, akhirnya yang kita pilih itu, kadang produk spirulina ini banyak, tapi belum ada yang mengembangkan spirulina itu lebih ke lifestyle atau lebih ke gaya hidupnya gitu. Nah, jadi akhirnya kita bikin produknya macam-macam nih. Jadi ada mulai dari suplemen, terus juga cemilannya ada, terus produk-produk beauty-nya juga ada gitu. Nah, di situ kita lihat akhirnya dengan treatment seperti itu tuh konsep spirulina as total solution for healthy lifestyle. Nah, itu tuh bisa jalan gitu. Jadi ketika orang biasa pakai suplemen, terus biasa juga perawatan pakai masker, biasa juga pakai sabun atau apa segala dengan spirulina. Nah, gaya hidup baru itu tuh ternyata bisa memacu mereka untuk memilih produk-produk lain juga yang lebih ramah lingkungan, lebih natural kayak gitu. Nah, yang penting lagi, segmen yang kita ambil juga bukan menengah ke atas, tapi cenderung ke menengah ke bawah, karena harga produk Amorina ini tuh semuanya affordable. Jadi kita merasa kalau produk-produk natural atau yang organik itu biasanya kan selalu ke menengah ke atas gitu. Nah, padahal orang-orang yang sering terpapar sama harsh chemical dari produk-produk pangan ataupun kecantikan itu kebanyakan di menengah ke bawah. Nah, disitulah akhirnya kita coba setting produk-produknya itu yang harganya bisa affordable, nah jadi bisa dinikmati oleh kelas menengah gitu. Untuk strategi marketingnya nih, kan sebenarnya produk spirulina itu mahal ya, kalau kita hitung per kilogram aja ya, harga spirulinanya Amorina itu di atas 1 juta sebenarnya.
Tapi kenapa sih kok bisa jadi produknya affordable dan gampang dibeli gitu ya sama orang? Nah itu kita mengecilkan size-nya sebenarnya. Jadi kayak masker itu kita punya yang isinya 10 gram untuk yang isinya 10 gram untuk 10 kali pemakaian. Nah tapi kita juga punya yang 1 gram. Nah harganya itu cuma 5.000. Jadi kan itu murah banget kan. Nah jadi strateginya kayak gitu, kita buat size-nya yang lebih kecil gitu ya. Terus juga untuk pengenalan atau promosinya itu kita lebih ke fokus ke digital marketing sih. Jadi brandingnya kita banyaknya di Instagram gitu ya. Terus sekarang mulai coba TikTok gitu. Nah terus nanti kalau untuk penjualannya kita fokus di marketplace gitu. Nah jadi kita ada di Shopee, Tokopedia gitu. Nah tapi kalau untuk bikin agen atau distributor itu saat ini sih belum. Kalaupun reseller itu kita pernah membuat program namanya Amico. Jadi Amico itu student brand ambassadornya Amorina. Jadi kita merekrut mahasiswa-mahasiswa yang pengen dapat tambahan uang jajan lah gitu ya. Nah jadi bisa boleh ngambil produk Amorina duluan, terus dalam 1 bulan ketika udah laku baru mereka bayar gitu. Nah waktu itu kita pernah coba dengan sistem kayak gitu dan itu lumayan bisa jalan gitu. Ya, jadi tahun 2020 kita semua dapat kejutan kalau ternyata ada gitu ya. Nah, awal-awal waktu zaman pertama tuh ya, nah itu tuh lumayan sih ngefek ke kita karena waktu itu ekspedisi itu ketutup semua kan. Nah, jadi kita punya partner produsen spirulina itu kan dari Bali. Nah, jadi pengiriman dari Bali ke kita pun itu susah. Nah, tapi ajaibnya sebenarnya permintaannya tuh terus ada gitu. Jadi mungkin karena bidangnya itu kesehatan dan kecantikan. Nah, ketika terjadi itu kan orang-orang lebih aware untuk perawatan kayak gitu. Nah, jadi tetap nih banyak nih pembelinya gitu. Jadi akhirnya bisa jalan gitu. Nah, cuma kesini-sininya apalagi ketika mulai ada ya, jadi kita dapat gelombang kedua gitu. Nah di situ akhirnya aku mulai lebih concern ke kesehatannya gitu. Nah jadi yang dulu lebih banyak campaign-nya itu tentang kecantikan, nah ini tuh sama aku digeser lagi untuk lebih fokus di kesehatan juga. Nah jadi yang suplemennya mulai kita naikin lagi gitu. Ternyata dari 2020 dan 2021 ini tuh terbukti bisnis Amorina ini sebenarnya termasuk bisnis yang bisa survive gitu ya. Jadi nggak terpengaruh sebenarnya menurutku secara bisnis tidak terpengaruh sama gitu. Justru sebenarnya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita angkat gitu ke depannya. Justru ini tuh harusnya bisa jadi momentum sih buat Amorina bisa semakin maju dengan kebutuhan akan kesehatan yang semakin meningkat gitu. Oke, jadi salah satu strateginya pengembangan bisnisnya Amorina ini kan gini. Jadi ketika kita mulai kapasitas produksi kita ini kan kecil, tapi kita juga kan pengen supaya marketnya itu bisa kebentuk dulu. Nah jadi akhirnya sebenarnya Amorina ini jadi jembatan antara produsen spirulina dengan market gitu. Jadi kita kan belum punya modal gede untuk punya lahan yang luas untuk produksi sendiri gitu ya. Terus juga kita masih punya PR juga nih buat ngebuka marketnya gitu. Nah akhirnya tuh oh ya udah deh ini kita bikin aja posisinya di tengah-tengah. Cuma gimana nih caranya supaya kita bisa dapat spirulina yang tetap kualitasnya bagus. Nah akhirnya kita tuh jadi kurator sebenarnya. Jadi kita cari produsen spirulina yang memang sudah ada di Indonesia dan memang sekarang udah mulai banyak ya tahun-tahun sekarang ini, berapa tahun belakangan itu udah mulai muncul-muncul produsen-produsen spirulina di Indonesia, cuma hanya sedikit yang kita tahu emang kualitasnya itu bagus gitu ya. Jadi kita coba nih jadi beli sampel gitu. Nah terus kita lihat, terus kita kurasi mana sih yang menurut Amorina ini grade-nya bagus gitu. Nah, melihatnya itu bisa dari warna, terus dari baunya gitu ya, terus dari teksturnya gitu segala. Dan yang menurut kita itu oke, bisa masuk. Nah, ternyata kita dapat salah satu mitra kita yang dari Bali itu. Nah, itu kualitasnya ternyata paling baik di antara produsen-produsen spirulina yang lain. Nah, terus sistemnya gimana sih? Nah, kalau saat ini sih masih kayak beli putus gitu. Nah, jadi kita punya produksi sendiri tapi kita kekurangan berapa, nah itu kita beli dari mitra kita, nah terus kita
repack terus kita jual kayak gitu. Sistemnya masih kayak gitu sih. Nah, karena kita udah pernah mengalami bekerja sama dengan produsen lokal gitu, jadi kita kepikiran bahwa kayaknya kalau Amorina nanti punya farm itu nggak akan besar sendiri sih. Jadi bukan yang kayak jadi industri punya kolam berapa juta liter sendiri gitu ya, tapi kita justru pengennya lebih ke konsepnya pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi harusnya farm spirulina itu tuh ada di daerah-daerah kecil gitu ya, di daerah-daerah terpencil. Jadi kayak misalnya di Indonesia Timur gitu ya, nggak hanya fokus di Pulau Jawa aja gitu atau Pulau Jawa dan Bali. Nah, jadi nanti mereka bisa produksi spirulina lokal di daerah terpencil, terus juga itu bisa jadi ada yang diambil sama Amorina, tapi juga bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di situ. Jadi misalnya nih, yang bekerjanya itu cara budidaya spirulina itu kan cukup mudah, jadi bisa dikerjakan oleh ibu-ibu, artinya ada pemberdayaan wanita di situ. Terus kedua, selain itu juga bisa kayak misalnya produksi 100% nih, nah itu dibagi kayak misalnya 70 untuk dijual 30, nah itu untuk dibagi untuk ke anak-anaknya si ibu-ibu itu gitu misalnya ya. Jadi selain peningkatan secara ekonomi, tapi juga kesehatannya dapat juga. Jadi nggak ada lagi tuh istilah di desa terpencil tuh ada yang malnutrisi, karena spirulina ini emang secara nutrisi dia bagus banget untuk mencegah terjadinya malnutrisi gitu. Nah, jadi sebenarnya potensi kedepannya tuh selain untuk cuan itu gede banget potensinya, tapi juga untuk berdampaknya itu juga bisa besar gitu. Nah, ya jadi setelah dulu itu kita bermula dari kampus gitu ya, jadi fasilitas produksi semua masih pakai fasilitas lab kampus gitu. Terus akhirnya kita dapat pendanaan. Nah, di situ aku tuh kepikiran kalau misalnya nanti diseriusin buat bisnis kan berarti harus punya rumah produksi sendiri nih gitu. Dulu tuh sempat kita ngontrak-ngontrak rumah, jadi di Jatinangor tuh dulu ngontrak rumah gitu.